Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rara Sapira Hidayat dengan NIM 2032351. Saya akan mempresentasikan mengenai materi studi kepustakaan dan landasan teori. Pilar esensial penelitian ilmiah yang kokoh memastikan penelitian relevan, inovatif, dan berdasarkan bukti. Fondasi bagi argumen dan interpretasi data. Selanjutnya yaitu definisi studi kepustakaan. Terdiri dari tujuan sistematis, sumber utama, dan jumlah sumber. Tujuan sistematis ialah atas karya ilmiah yang sudah ada untuk mengidentifikasi celah penelitian dan menyintesis pengetahuan. Sumber utama ialah jurnal ilmiah, buku, proceeding, konferensi, dan dari database terbuka seperti Scopus dan web atau Science. Selanjutnya yaitu jumlah sumber. Umumnya mencakup 20 sampai 50 sumber primer untuk skripsi atau tesis yang komprehensif. Mengapa studi kepustakaan itu penting? Yang pertama, untuk menghindari duplikasi, mencegah pengulangan penelitian yang sudah ada, memastikan orisinalitas karya ilmiah. Yang kedua, identifikasi pertanyaan, membantu mengidentifikasi pertanyaan penelitian yang relevan dan memilih metode yang relevan. Yang ketiga, yaitu kontekstualisasi, memberikan konteks historis dan teoritis yang kuat untuk masalah penelitian yang diangkat. Dan yang keempat, dukungan argumen, mendukung sekitar 80% argumen dalam latar belakang dan pembahasan hasil penelitian. Adapun langkah-langkah untuk melakukan studi kepustakaan yaitu yang pertama, penetapan ruang lingkup, identifikasi kata kunci spesifik dan untuk relevan topik Anda. Yang kedua yaitu pencarian sumber, seperti gunakan database akademik terkemuka seperti Google Scholar atau ScienceDirect atau Mendeley dan lainnya. Yang ketiga yaitu evaluasi sumber, prioritaskan jumlah pre-reviewed dengan faktor dampak lebih dari 1,0 untuk kualitas. Dan yang keempat yaitu sistematis dan analisis. Kelompokkan temuan secara tematik dan identifikasi pola atau tren utama. Yang terakhir yaitu identifikasi celah. Tentukan area yang belum banyak diteliti untuk potensi kontribusi baru. Selanjutnya yaitu materi mengenai definisi landasan teori. Landasan teori adalah kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antar variabel, merupakan kumpulan konsep, definisi, proposisi yang terstruktur, memberikan lensa yang menganalisis data, misalnya teori kognitif sosial untuk perubahan perilaku. Landasan teori ini berfungsi untuk mengarahkan perumusan, hipotesis, dan desain penelitian, memastikan penelitian memiliki arah yang jelas dan terukur. Selanjutnya yaitu, apa sih kaitan studi kepustakaan dan landasan teori ini? Yaitu kaitannya, studi kepustakaan memilih teori, membantu dalam proses seleksi teori yang paling tepat dan relevan untuk penelitian Anda. Dan landasan teori yaitu memberi struktur, menyediakan kerangka kerja yang solid untuk menyajikan tinjauan pustaka dan secara terorganisir. Dan kolaborasi atau sinergi keduanya itu memastikan konsistensi antara masalah penelitian, teori yang digunakan, dan metodologi penelitian tersebut. Selanjutnya yaitu praktik terbaik dan perangkap umum. Praktik terbaik yaitu yang pertama ada analisis kritis, yaitu bukan hanya ringkasan, organisasi tematik yang jelas, sitasi yang akurat misalnya menggunakan gaya APA 7 tahun ED. Dan yang terakhir, konsistensi gaya penulisan dan kutipan yang jelas. Selanjutnya yaitu perangkat umum. Yang pertama yaitu plagiarisme. Alat seperti Turnitin mendeteksi di atas 25% kemiripan. Dan yang kedua, hanya deskriptif tanpa analisis mendalam.
Yang ketiga, tidak mengidentifikasi celah penelitian yang ada. Dan yang terakhir yaitu kurangnya integrasi antara teori dan data. Dan yang terakhir, kesimpulan. Fondasi penelitian ini berdampak, ialah studi kepustakaan dan landasan teori adalah tulang punggung penelitian yang kuat. Investasi waktu di tahap awal menghasilkan penelitian yang lebih valid, relevan, dan memberikan kontribusi nyata. Ini membentuk penelitian yang kritis dan kontributor ilmiah yang kredibel. Jadi, dalam melakukan penelitian, kita perlu dari awal untuk menyusunnya dengan baik dan rapi dan dengan jelas, agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal dalam penelitian yang kita buat, baik skripsi ataupun tesis yang kita lakukan, yaitu menggunakan isi kepustakaan atau landasan teori yang jelas untuk hasil yang lebih maksimal. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.